warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Zaskia Medina dengan NIM 25040550030 akan menjelaskan mind map yang sudah saya buat. Yang pertama ada konsep dasar belajar. Jadi konsep dasar belajar ini mendefinisikan perubahan perilaku yang terjadi melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan, yang menekankan pada proses yang dialami oleh individu, bukan sekedar hasil akhir. Jadi sistem yang menyatukan adalah guru, peserta didik, materi, fasilitas, dan media. Karakter sistem ini memiliki perencanaan yang matang, saling ketergantungan antar komponen, dan tujuan yang jelas. Ada faktor yang mempengaruhi pembelajaran. Jadi terdapat 4 faktor, yaitu faktor internal, eksternal, pendekatan, dan pendukung. Yang pertama, faktor internal merupakan dari dalam diri siswa seperti kondisi fisik, inteligensi, emosi, dan tingkat usia. Selanjutnya ada faktor eksternal, itu dari luar siswa, meliputi lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan juga lingkungan masyarakat. Selanjutnya ada pendekatan. Faktor pendekatan yaitu berupa strategi, metode pengajaran, media, dan tujuan belajar. Yang terakhir ada faktor pendukung seperti pemanfaatan sumber belajar, budaya sekolah yang kuat, serta lingkungan yang kondusif. Ini ada teori belajar kognitif, yaitu mengutamakan aktivitas mental internal seperti berpikir, mengingat, dan memecahkan masalah. Jadi teori ini melibatkan struktur skema mental, asimilasi, akomodasi, serta pencapaian keseimbangan kognitif. Biasa menemukan bahwa perkembangan kemampuan kognitif anak terjadi secara bertahap sesuai usianya. Kemudian tokoh Jerome Brenner mengatakan menekankan pentingnya pembelajaran penemuan atau discovery learning secara mandiri. Selanjutnya ada teori belajar humanistik. Teori belajar humanistik adalah mengarahkan pendidikan untuk memanusiakan manusia dan mengembangkan potensi secara utuh. Jadi karakteristik humanistik ini adalah menekankan pemahaman emosi, penemuan makna, serta pencapaian aktualisasi diri peserta didik. Salah satu para ahlinya itu tokoh David Colt yang mengemukakan siklus belajar dalam 4 tahap, yaitu pengalaman konkret hingga eksperimentasi aktif. Tokoh lainnya seperti Honey dan Mumford itu menjelaskan tipe aktivis atau reflektor, seperti Habermas juga menjelaskan tentang tipe emansipatoris. Implementasi dari teori behavioristik seperti untuk anak ABK dengan fokus pada dukungan emosionalnya. Adalah teori behavioristik. Teori behavioristik adalah belajar yang difokuskan pada perubahan tingkah laku yang nyata sebagai akibat dari interaksi stimulus dan respon. Stimulus ada rangsangan yang diberikan dan respon adalah aksi atau timbal balik yang dari stimulus tersebut. Karakteristik utama dari teori ini adalah berfokus pada hasil yang dapat diukur secara objektif dan mengabaikan proses mental internal. Tokoh-tokoh para ahli yang menggagaskan teori ini berupa Edward Thorndike dan Ivan Pavlov beserta kawan-kawannya. Nah, metode penerapan dari teori adalah menggunakan pembiasan, latihan berulang seperti drill atau penugasan, serta pemberian sistem penghargaan dan hukuman. Titik lemah dari teori ini adalah cenderung membuat peserta didik menjadi pasif karena pembelajaran terlalu berpusat pada guru. Terakhir ada teori belajar konstruktivistik. Prinsip inti dari teori ini adalah pengetahuan tidak ditransfer begitu saja, melainkan dibangun secara aktif oleh siswa melalui pengalaman nyata. Tokoh seperti Lev Vygotsky menekankan bahwa interaksi sosial dan bantuan atau scaffolding sangat penting dalam membentuk intelektual anak. Selanjutnya ada perubahan peran guru, bergeser dari satu-satunya sumber otoritas menjadi seorang fasilitator dan moderator kelas, sehingga siswa dapat belajar dari pengalaman itu sendiri dan tanggung jawab penuh merumuskan pemahamannya sendiri. Metode penerapan dari teori ini sangat cocok dikombinasikan dengan project based learning atau PBL yang sekarang sering digunakan dalam perguruan tinggi untuk melatih kemampuan berpikir kritis, sehingga anak tidak hanya berfokus pada guru saja untuk memberikan materi, tapi mereka bisa belajar dari pengalaman-pengalaman itu sendiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.